Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Abdus untuk kesempatannya. Terima kasih juga Bang Jamal. Tadi jujur saya pribadi juga alhamdulillah sangat antusias menyimak karena saya juga punya cita-cita untuk bisa membangun desa saya, tetapi mungkin beda bidang dengan Bang Jamal tadi. Ketika Bang Jamal memang lebih banyak bidang dan pertama difokuskan ke pendidikan serta pengkaderan. Kalau saya karena kebetulan saya itu sebenarnya dari Departemen Statistika, tapi memang fokusnya lebih suka ke perikanan. Jadi kalau saya memang ada punya mimpi untuk bagaimana mengembangkan perikanan, karena kebetulan desa saya juga berada di pesisir dekat dengan pantai seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk dari Global Leadership. Di sini ada Ustadz Alam selaku pembina dari Global Leadership. Terima kasih Ustadz sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga di sini ada Bang Abdus yang juga mengajak saya untuk di sini, dan tentunya ada kakak-kakak serta teman-teman semuanya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yufina wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yaliqu sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini di bulan Ramadan ini saya juga diberikan kesempatan untuk sharing pada sesi yang insya Allah penuh barakah ini, dan mohon maaf karena saya tidak menyiapkan PPT yang spesifik karena disampaikan oleh Bang Abdus, saya diminta untuk sharing session dengan bercerita saja. Jadi izinkan saya bercerita bagaimana ketika khususnya di tahun 2022 merupakan salah satu tahun yang sangat roller coaster bagi saya, karena pada tahun tersebut alhamdulillah saya juga beberapa kali cukup sering diamanahkan menjadi pembicara, mentor serta juri khususnya di perlombaan esai. Terus juga waktu itu di tahun 2022 bulan Maret alhamdulillah berkesempatan ke Turki, dan pada bulan Juli hingga Agustus juga alhamdulillah sempat ke Amerika selama 2 minggu mengikuti kegiatan dan juga silaturahmi ke jejaring IPB yang ada di sana serta ke KJRI New York saat itu. Lalu dan pada tahun 2022 juga saya masih aktif mengikuti perlombaan esai, dan sempat alhamdulillah waktu itu ikut PKM, program Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan alhamdulillah mendapatkan medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS bidang pengabdian masyarakat. Lalu juga setelah itu 1 hari setelah PIMNAS saya juga langsung berangkat lagi ke Jogja untuk ikut Satria Data, karena memang salah satu cita-cita saya selama menjadi mahasiswa di Statistika IPB adalah membawa statistika tahun 2021, klasemen kita statistika IPB dengan titel kita sebagai statistika pertama dan terbaik di Indonesia itu cukup jauh, dan saya merasa ini harus ada yang dibenahi. Hingga saat itu saya alhamdulillah terpilih sebagai wakil ketua himpunan bersama Bang Dias juga. Bang Diasnya jadi ketua himpunannya, dan saya silaturahmi ke IPB Prestasi PRPM, dan alhamdulillah kita mampu bawa IPB menjadi juara umum di Satria Data. Nah, sebenarnya dari pengalaman tersebut saya juga tadi merasa bersyukur telah diingatkan lagi oleh Ustadz Alam bahwasanya pada pengantar materi tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana persentase orang yang memiliki tujuan hidup dengan spesifik, dengan jelas, itu sangat sedikit. Tadi disampaikan hanya kalau tidak salah saya mendengar 3%, sedangkan lainnya memang tidak memiliki tujuan yang jelas bagaimana alur kehidupannya nanti dirancang. Dan di situ juga saya sebenarnya masih banyak belajar, tetapi alhamdulillah dengan berbagai rancangan yang telah saya rancang sebelumnya, itu juga ternyata benar bahwa ketika kita sudah merancang sesuatu, ketika kita tahu bagaimana kita harus bergerak, harus melangkah, maka di situ akan banyak pertolongan, akan banyak bantuan yang justru tidak kita sangka-sangka sebelumnya, dan itu justru membawa kita kepada arah tersebut agar kita menjadi lebih baik. Eh, dari cerita awal ketika saya waktu itu ke Turki, kebetulan dari programnya Leads Indonesia, dan mungkin juga banyak program serupa yang mengajak mahasiswa Indonesia bisa berangkat ke luar negeri untuk belajar di sana, mencari pengalaman, lalu juga bisa berdiskusi dengan mahasiswa asing
yang sebetulnya pengalaman itu kalau dilihat secara sekilas, biasanya ada statement-statement bahwa mungkin dia punya biaya, dia mungkin punya uang, dia mungkin pendanaannya bagus, kuat, dia mungkin dari orang kaya sehingga dia mudah untuk ke luar negeri. Itu beberapa statement yang sempat saya terima saat itu. Tetapi memang pada faktanya saya juga merupakan mahasiswa penerima KIP kuliah yang alhamdulillah sejak Maret 2021 saya berjuang di Bogor dan dengan tidak meminta funding ke orang tua karena memang saya juga menyempatkan diri untuk sambil part-time mengerjakan proyek terus sambil lomba-lomba dan lain sebagainya itu memang salah satunya selain untuk menambah pengalaman juga untuk memenuhi kebutuhan finansial karena memang tidak pernah mendapatkan funding dari orang tua. Terus kenapa waktu itu alhamdulillah bisa berangkat ke Turki bahkan juga ke Amerika karena di Amerika juga alhamdulillah full funding karena sebetulnya di Amerika itu saya ikutan Model United Nation namanya itu Future We Want Model United Nation atau simulasi sidang PBB tentang masa depan yang kita inginkan. Di situ saya memanfaatkan koneksi dan jejaring untuk bisa meminta funding untuk bisa mengajukan funding pendanaan agar saya bisa berangkat. Dan pada saat itu saya bermodalkan niat, semangat dan nekat karena saya sangat setuju juga dengan apa yang dijelaskan Bang Jamal tadi terkait mulai dari saat ini. Karena pada saat itu saya juga bahkan sekedar pengalaman naik pesawat juga saya belum pernah karena saya tidak mengerti bagaimana naik pesawat saat itu. Terus saya juga tidak mengerti tentang paspor, karena saya juga dulu di pesantren 6 tahun, jadi tidak terlalu mengerti dunia luar, karena tidak ada akses komunikasi di pesantren. Tapi ketika keluar, saya harus berani menjadi masyarakat global yang membawa nilai-nilai pesantren. Hal itu yang sangat saya tanamkan, karena juga dulu diberikan amanah dan pesan oleh guru saya di pesantren bahwa kamu harus bisa untuk mengglobal, kamu harus bisa untuk belajar dari berbagai hal karena ketika kamu hanya berada di dalam, kamu akan hanya bisa jago kandang, tapi kamu tidak bisa menjadi masyarakat yang berbaur dengan dunia luar. Lalu pada saat itu saya mengiyakan dan menjaga amanah tersebut hingga akhirnya saya mengikuti kegiatan di Turki dan juga di Amerika. Lalu terkait funding itu saya dapat dari beberapa tempat alhamdulillahnya yang mungkin bisa diinformasikan juga siapa tahu bisa bermanfaat untuk yang lain. Funding pertama saya mendapatkan saat itu dari Basnas Kabupaten Banyuwangi. Jadi memang Badan Amil Zakat Nasional baik dari daerah maupun ke pusat itu memiliki skema pendanaan bagi bagi mahasiswa atau bagi pemuda yang ingin belajar secara singkat di luar negeri. Lalu pendanaan kedua saya waktu itu mendapatkan dari kampus. Kampus itu juga dibagi, ada yang di tingkat kampus dari Ditmawa, Direktorat Kemahasiswaan IPB yang dinaungi oleh IPB Prestasi atau Subdirektorat PRPM, Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa. Lalu juga di fakultas saya juga mendapatkan pendanaan dan juga di tingkat departemen. Jadi memang di kampus itu memiliki skema pendanaan masing-masing di tiap jenjangnya. Dan alhamdulillah dari dua kesempatan itu saya juga mendapatkan funding dari ketiga jenjang itu. Terus juga alhamdulillah pada saat itu karena saya juga aktif di Himpunan Alumni Statistika IPB dan saya yakin juga di setiap departemen atau di jurusan masing-masing pasti ada himpunan alumninya. Itu juga sangat membantu saya karena pada saat itu saya juga diberikan funding untuk bisa berangkat. Lalu juga pada saat itu bahkan sampai diberikan uang saku pribadi di luar funding untuk keberangkatan oleh Himpunan Alumni Statistika IPB dan juga saya juga akhirnya bisa silaturahmi ke alumni-alumni statistika yang ada di luar negeri. Bahkan tidak hanya alumni statistika IPB tapi juga alumni-alumni dari departemen lain bahkan juga orang-orang Indonesia yang sudah berkarir hebat di sana. Terus funding lainnya adalah kita juga bisa mengajukan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Karena di Kemenpora juga setiap tahunnya memiliki budgeting atau dana tertentu untuk pemuda Indonesia yang ingin belajar atau juga berkarya di luar negeri untuk bisa kembali agar nantinya mereka kembali lagi ke Indonesia dengan memiliki impact yang dibawa. Dan
Itu tadi merupakan pengalaman tentang ke luar negeri bagaimana seorang mahasiswa yang meskipun tidak memiliki apa namanya tidak memiliki mungkin basis ekonomi yang kuat, tetapi memiliki niat yang kuat itu akan tetap bisa diusahakan. Dan juga pada saat itu saya langsung ketika baru sampai di Amerika diberikan apa ya motivasi kembali oleh presiden dari Italian Diplomatic Academy saat itu, bahwa beliau namanya Profesor Abramo Ahmad Habib. Beliau menyampaikan bahwa ketika kita memiliki pengetahuan dan juga terobosan atau ide-ide brilian, itu jangan takut masalah biaya, karena yang mahal adalah ide kita, bukan perjalanan kita. Oleh karena itu, ajukan funding kemana saja, dan ketika memang sudah ditakdirkan untuk kita meluaskan manfaat dari pengetahuan dan juga gagasan yang kita punya, pasti akan ada jalannya. Dan alhamdulillah itu juga yang saya rasakan. Dan waktu itu ketika di Amerika, programnya sebetulnya hanya 4 hari. Waktu itu MUN hanya 4 hari, tapi saya waktu itu menantang diri sendiri untuk extended selama 10 hari, menambah 10 hari di sana dengan bermodalkan hanya biaya untuk ini, untuk reschedule pesawat. Tidak ada biaya tambahan untuk hal-hal lainnya pada saat itu. Terus ketika di Amerika setelah selesai kegiatan, saya itu mengajukan surat pribadi. Jadi ketika kita keluar negeri juga bisa mengajukan surat pribadi ke pemerintahan Indonesia yang ada di sana. Waktu itu saya mengajukan ke KJRI New York. Padahal sebetulnya kalau memang harus mengikuti mengikuti administrasi yang jelas, itu harus dari tingkat departemen, habis itu dari departemen ke fakultas, fakultas harus ke kampus dulu, baru kampus mengeluarkan surat. Tapi pada saat itu karena memang waktu yang sudah mepet, saya coba ajukan langsung surat itu ke KJRI New York dengan bermodalkan networking yang saya punya. Saya mencari kenalan sana sini hingga akhirnya bertemu dengan pengurus-pengurus pusat di KJRI New York, bahkan di KBRI Washington saat itu. Saya mendapatkan tempat tinggal gratis selama 10 hari ketika extended di sana. Lalu juga ketika di sana saya bertemu dengan, mungkin juga tidak asing di telinga kita, beliau adalah Imam Syamsi Ali atau Ustadz Syamsi Ali, imam besar di New York yang berasal dari, kalau tidak salah dari Sulawesi, saya lupa spesifiknya di mana. Beliau juga menjadi salah satu pelopor pesantren pertama di New York di wilayah Queen, ya di wilayah Queens itu ada pesantren, saya lupa, dan mungkin akan menjadi informasi juga bagi teman-teman karena beliau membuka rekrutmen untuk para ustadz yang ingin mengajar di sana setiap tahunnya. Itu kalau tidak salah di bulan intinya periode untuk ustadznya mengabdi sana itu di saat summer, di sekitaran bulan Juli Agustus itu. Karena di sana ada pesantrennya yang beliau bangun, itu di sana dibangun dengan di daerah Queens itu memang dengan semangat beliau juga, dan beliau mendatangkan ustadz langsung dari Indonesia untuk mengajar di sana selama selama musim panas. Dan itu dibuka setiap tahunnya, jadi mungkin bagi yang berminat bisa dicari tahu lebih lanjut terkait hal itu. Dan juga beliau juga berpesan saat itu kepada saya bahwa ketika memiliki semangat dan memiliki tujuan, tidak perlu takut untuk mengambil resiko, tidak perlu takut untuk berani mencoba berbagai hal, karena kita tidak tahu di mana kita mendapatkan tempatnya, seperti itu. Dan itu terbukti beliau juga sekarang akhirnya setelah beliau di sana menjadi presiden di perusahaan yang beliau bangun di New York, lalu juga beliau menjadi vice president di salah satu perusahaan lain juga, tapi beliau juga tidak melupakan Indonesia. Jadi beliau membangun pabrik baterai untuk mobil listrik dan motor listrik itu di wilayah Sulawesi. Saya lupa spesifiknya di mana, demi membangun daerah di Indonesia. Terus saya juga bertemu dengan General Manager Bank BRI New York karena beliau kebetulan alumni agribisnis IPB. Terus juga ada namanya, mungkin bagi beberapa orang juga sudah mendengar, Profesor Juhairi, Prof. Juhairi. Beliau adalah ketua himpunan alumni IPB di Amerika yang bertempat tinggal di New Jersey. Beliau juga menjadi salah satu figur yang sangat menginspirasi saya, bahwa beliau itu juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, bahkan beliau pernah pingsan di jalan hanya karena menempuh pendidikan dan belum makan. Tapi beliau memiliki semangat yang tinggi
hingga akhirnya beliau di Amerika, di New Jersey itu menjadi Vice President di perusahaan biostatistik terbesar, masuk 5 besar terbesar di dunia itu. Dan Profesor Johari juga membuat sebuah buku namanya judulnya Statistic of Dreams. Mungkin seperti ini tampilannya jika memang ingin membaca. Terlihat. Nah, oke, kalau tidak terlihat nanti bisa di browsing saja. Statistic of Dreams adalah perjalanan beliau yang beliau tulis sehingga bisa berkarir di Amerika dan tidak lupa untuk kembali ke Indonesia karena beliau juga punya kesempatan setiap tahunnya pergi ke luar negeri dari Amerika untuk bisa mengabdi di negara-negara lain termasuk ke Indonesia jika memang ingin diundang, dan beliau tidak menetapkan fee karena memang ada dana perusahaan untuk undangan-undangan tersebut. Dan satu lagi mungkin sosok yang sangat menginspirasi saya di sana adalah Ibu Marlina Nasution. Beliau adalah putri dari Bapak Andi Hakim Nasution, Bapak Statistika Indonesia, dan juga rektor IPB yang namanya dijadikan gedung rektorat di IPB. Jadi Ibu Marlina Nasution juga beliau adalah direktur di perusahaan biostatistik juga peringkat kedua di dunia, dan beliau di sana menjadi direktur wanita yang memiliki dampak luar biasa juga dan membangun Indonesia meskipun dari jauh dengan funding serta mentoring yang beliau laksanakan bagi mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di Amerika. Terus beliau juga membuat rumah beliau itu menjadi tempat singgah bagi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di sana dan masih beradaptasi untuk bisa survive di sana. Beliau itu tinggalnya di North Carolina, di wilayah yang hampir mendekati Kanada. Jadi kalau dari New York itu waktu itu saya naik pesawat lokal di sana 2,5 jam lagi, jadi masih memang cukup jauh. Dan mungkin itu beberapa pengalaman saat di sana. Terus juga tadi terkait fundingnya, dan pengalaman yang saya dapat adalah bagaimana tadi itu ketika memang memiliki mimpi dan tujuan itu kita pasti bisa mencapai karena semangat dan ide kita lah yang mahal, bukan perjalanan itu tadi. Terus terakhir juga ketika saya kembali ke Indonesia saya merasakan dampak luar biasa bahwa ternyata sudut pandang global ini mampu mengubah kepribadian saya yang awalnya masih takut-takut pada saat itu, termasuk untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah dengan insight dan juga pengalaman itu saya juga semakin berani untuk mencoba hal baru dan berani untuk belajar karena karena meskipun kelihatannya kita di dalam bagus, tapi ternyata ketika di luar kita juga masih belum menjadi apa-apa ketika memang kita tidak mau belajar dan terus mengembangkan diri. Mungkin itu dari saya. Boleh kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih.